Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Belandongan, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pada bulan Ramadan ini, kita semua ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bisa berkumpul bersama-sama kembali. Langkah kaki kita dimudahkan oleh Allah sehingga bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada saat hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa rahmat. Mudah-mudahan kumpulnya kita bisa menjadi tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diakui sebagai umatnya beliau, dan mudah-mudahan semuanya bisa memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang mulya, saderenge pengaosan dipun melai, seperti biasa monggo tawasul rumiyin. Matur muga asal barokah tawasul kita sedaya saged dados tiyang ingkang slamet donya akhirat kalih sedaya anak turun kula panjenengan sedaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyyatid du'a wal qabul syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Para sedaya ingkang mulya, sadaya teng materi kula maringi motivasi malih dumateng panjenengan sedaya nggih. Singen kula jelasaken tentang fadilahnya majelis taklim. Dirasa Kanjeng Nabi, julusuka fi majlisil ilmi khairum min alfi raqatin. Dudukmu di majelis ilmu, berarti kados ngeten niki. Duduk kumpul sareng-sareng dalam satu majelis, satu ruangan. Bukan lewat online, bukan lewat WA. Berarti pengawasan yang lewat televisi, yang lewat telepon, atau lewat YouTube dan lain sebagainya, dibanding dengan kumpul sareng-sareng kados ngeten iki, ini masih lebih utama kumpul sareng-sareng ngeten iki. Karena turunnya rahmat niki jelas. Kalau lewat online turunnya rahmat bingung. Online itu ke Jakarta. Pengajiane sing ningali wonten ing Belandongan. Terus mboten sinkron nggih. Kalau seperti ini niki jelas kita kumpul bersama-sama ketika kita berangkat dari rumah sampai di tempat tujuan majelis taklim. Ini senantiasa didoakan oleh para malaikat. Para malaikat rahmat niki turun dari langit, ikut bersama-sama memantau kegiatan ini dan mengikuti kegiatan ini. Nanti setelah selesai, malaikat ini kembali ke langit. Malaikat rahmat maksudnya nggih. Sanes malaikat Israel, malaikat rahmat. Nanti setelah pengajian kembali ke langit, ke Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tanya apa yang mereka minta di kegiatan majelis taklim itu. Maka malaikat akan menyampaikan tentang unek-uneknya para jamaah. Oleh karena itu panjenengan diati kali kerentek.
kerentek tentang hajat panjenengan nopoan kersane mangke dicatet teng tim sukses yang bernama malaikat. Tim sukses ya. Eleng pemilihan mawon. Terus fadilah pertama kumpulnya kita di majelis ilmu. Sanes majelis zikir ya, majelis ilmu. Majelis zikir kali majelis ilmu itu masih lebih utama majelis ilmu. Suatu ketika Rasulullah di zaman Rasulullah akan datang ke dua acara. Pilihannya satu majelis zikir, satunya majelis ilmu. Rasulullah lebih memilih yang majelis ilmu. Sanes majelis zikir. Itu menandakan bahwasanya majelis ilmu seperti majelis taklim seperti saat ini lebih utama daripada majelis zikir. Jadi ada 3 di hadisnya Rasulullah disebutkan tentang keutamaannya kita mendatangi majelis-majelis ilmu atau pengajian istilahnya ya. Yang pertama ganjarannya kita mengikuti majelis ilmu lebih utama daripada kita melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Di mana pelaksanaan atau prakteknya sholat sunat 1000 rakaat kalau kita mau praktek bisa dicoba mulai nanti malam mumpung bulan Ramadan ya. Mantun terawih jenengan sholat sampai ping 1000. Insyaallah buyar sampai imsak. Ya napa sanggup? 1000 rakaat sanggup dah panjenengan. Lek boten sanggup diskon 50%. Kasane usum diskon nggih. Badhe atene usum diskon nggih. Tuku kelambi diskon nggih. 500 kiat jenengan. Napa nate nglampahi salat sunat 500 rakaat? Mboten ya nggih. Lek seprapate nate 250 rakaat. Kok mboten zaya ya? Pinten paling kathah, Bu? Kali niku minimal niku. Walaupun ada yang lebih kecil yaitu salat witir nggih. Salat witir 1 rakaat cukup. Tapi dikatakan medit. Karena keterlaluan. Jadi salat witir walaupun paling sedikit 1 rakaat, tapi alangkah lebih baiknya kita kerjakan minimal 3 rakaat. 1 kali salam boleh, 2 kali salam boleh nggih. Pun panjenengan menawi mboten sanggup nglampahi salat sunat 1000 rakaat sampai dipotong 500 rakaat sik mboten sanggup. Dipotong malih 250 rakaat dereng sanggup. Cukup mengikuti majelis taklim kados ngeten iki, itu ganjarannya, pahalanya masih lebih baik, lebih banyak atau lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sunat 1000 rakaat. Meneng tok pun. Mboten usah masih mboten berarti khusuk mboten napa-napa. Masih rada ngantuk titik mboten napa-napa. Pokok diamnya kita nggih. Diamnya kita di majelis ilmu itu membawa rahmat. Nomor kali terus hadis Kanjeng Nabi, keutamaan kita mengikuti majelis taklim itu juga masih lebih utama daripada kita nyambangi tiang sakit 1000 tiang sakit. 1000 kamar ibu urut pinten jumlah ibu? Nggak sampai 1000 nggih. Salah kesel nambah untuk situ tiang sakit niku. Nyambangi nggih kali betul oleh nggih. Mosok nyambangi tok. Ambek nyangoni barang. Salah lek nyambangi awan ndak ono suguhane. Nggih. Lek nyambangi mantun isa nggih. Niku nyambangi tiang sakit niku 1000 tiang sakit. Dan itu cukup memakan energi atau biaya. Kadang kita mencari orang sakit 1000 niku sak desa mboten enten paling nggih. Sik butuh bensin, butuh gawane, butuh amplop nggih. Kalau isine amplop malah. Jadi untuk pengajian itu masih bisa mengalahkan ganjarannya atau pahalanya kita nyambangi 1000 tiang sakit. Di mana ketika kita nyambangi tiang sakit itu ganjarannya luar biasa besarnya.
insya Allah dijauhkan dari sakit juga, dan bisa menghapus dosa kita. Niku fadilahnya kita nyambangi tiang sakit. Terus jenengan lek enten derek atau tetangga yang sakit, niku lek sakit kali sambangi. Lek gak ada rezeki kali digawani gawan. Lek mboten enten gawan, mentane mboten napa-napa. Minimal lek mboten gak ada napa-napa, kita ngetok istilahnya. Kita tunjukkan hati kita pada keluarga kita atau tetangga kita. Itu bisa fadilahnya bisa menghapus dosa-dosa kita, sekaligus bisa meminimalisir kita untuk sakit. Itu fadilahnya kita nyampe orang sakit. Sampai 1000, Bu. Terus fadilahnya 1000. Wow, sholat 1000 rakaat ya. Lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Saat ini nyambai tiang sakit sampai tiang 1000. 1000 paling sak kampung ya, jumlah tiang sak kampung. Terus yang nomor 3, fadilahnya kita mendatangi majelis taklim itu masih lebih utama daripada kita mengikuti sholat jenazah 1000 mayit. 1000 tiang pecah. Ya nopo carane? Mata tsunami ya. Kan langsung barengan tiang-tiang pecah. Itu ganjarannya masih lebih bisa dikalahkan dengan kita mendatangi majelis taklim seperti saat ini. Kita tahu di antara fadilahnya kita mengikuti prosesinya orang meninggal. Prosesinya orang meninggal itu jumlahnya ada 4, atau yang menjadi kewajiban kita, fardu kifayah maksudnya ya. Fardu kifayah itu sebuah kewajiban yang ketika sudah ada yang mewakili, maka yang lainnya itu gugur kewajibannya. Contohnya, ketika ada orang meninggal, ini ada 4 kategori yang menjadi kewajiban bersama untuk kita. Napa niku? Yang pertama, kita harus memandikan. Jadi enten tiang pecah di kampung, sunggal yang pecah nggih. Syarat Islam yang pecah nggih. Tapi ndak untuk sing ngrumat. Satu pun orang kampung ndak ada yang ngrumat, ndak untuk sing ngedusi. Maka semuanya kena dosa. Selagi yang meninggal ini orang Islam. Tapi ketika ada satu saja yang rumat, ditusi. Nomor kali dikafani. Nomor 3, disolati. Yang keempat, dikebumikan. Ada 4 nih. Semuanya ada yang ngurus satu orang saja. Maka sak kampung selamat saking dosa. Niku namine fardu kifayah. Mosok sing ngrumati asunggal tok, kan mboten nggih. Insyaallah kalau kita guyub tentang hal-hal sosial semacam itu, ketika kita nanti ngalami, kita akan banyak ditolong oleh orang. Niku istilahnya bahasa Madurane take and give. Madura kilen take and give. Saling memberi dan saling menerima. Ketika kita gati, insya Allah akan digati oleh orang lain. Disebutkan di sebuah hadis tentang fadilahnya orang yang mau mensolati orang yang meninggal, mensolati jenazah. Itu ganjarannya dapat 1 kirot. 1 kirot itu ukurannya berapa? Dirasakannya Nabi, ganjaran 1 kirot sama dengan ganjarannya sak gunung Uhud. Panjangnya semerap gunung Uhud. Nek pundi niku? Kayak Mekah nggih. Gunung Uhud niku tempat pertempuran atau tempat perang Uhud. Uhud itu namanya gunung nggih. Gunungnya itu ada 2, yang satu kecil, yang satu besar. Tapi gandeng gitu. Disitulah satu-satunya peperangan yang dijalankan oleh orang Islam dan orang Islam kalah. Jadi pada perang Uhud itu orang Islam kalah. Gara-gara apa? Gara-gara mboten nurut teng perintahe Kanjeng Nabi. Memang secara jumlah waktu perang Uhud orang Islam kalah. Jumlahnya orang Islam 1000,
orang kafir 3.000. Tapi waktu itu Rasulullah berpesan kepada pasukan panah yang ada di atas gunung, kalian jangan turun dari gunung baik keadaan menang maupun keadaan kalah. Ternyata setelah orang Islam itu menang, mereka turun, melanggar perintahnya kanjeng Nabi. Dan akhirnya diserang dari belakang gunung. Waktu itu pasukan kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang yang waktu kafirnya ini memusuhi Islam. Ketika masuk Islam, Khalid bin Walid menjadi panglima perang Islam. Panglima perang yang punya cita-cita pingin mati syahid tapi mboten keturutan. Terus ketika perang langsung maju ngarep terus. Tapi Allah Ta'ala berkata lain, Khalid bin Walid mati tidak waktu di peperangan, tapi mati bekas luka peperangan dan dibawa pulang beberapa hari setelah peperangan. Beliau meninggal di atas ranjangnya sendiri atau amben, di atas amben. Padahal kategori kategori mati syahid adalah mati yang dalam peperangan. Makanya orang yang mati syahid ini jasanya tidak boleh dimandikan dan kafannya diambilkan dari pakaian yang melekat, yang penuh dengan darah. Untuk apa itu? Sebagai bukti saksi kalau dia itu di dunia mati syahid. Panjenengan semerap pedangnya Khalid bin Walid. Mboten. Padahal cedek. Wonten Dek. Ngirane ibu nih loh. Ngirane ibu pundi? Purbalingga. Pedangnya Khalid ada di sana sekarang. Di museum apa nih Bu? Museum Rasulullah. Nanti temen kita. Di pinggir sipur ini loh. Di sana ada pedangnya Khalid bin Walid. Bobotnya itu 20 kilo. 20 kilo abot nggih. Wakeng pedangnya. Dan itu pedang asli. Umurnya 1400 tahun yang lalu sama dengan tahun umurnya kalender Hijriah. Masih ada. Dan di sana ada bekas darahnya orang musuhnya. Jadi jenengan penasaran bisa mirsan ke sana kaya apa sih pedangnya Khalid itu. Wow, konon beliau ketika perang itu membawa pedang dengan satu tangan kanan itu. Tangan kirinya kuda. Konon ceritanya beliau ketika naik kuda sikile ngelembre teng tanah. Saking gedene tiang. Dan sahabat Khalid ini dinobatkan sebagai panglima perang Islam sepanjang masa. Karena tiap kali peperangan yang diikuti oleh Khalid, Islam pasti menang terus. Sampai zamannya Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, zamannya Khalifah Abu Bakar, Khalid menjadi panglima perang. Ketika pindah ke Khalifah Umar, Khalid dipecat. Bingung Khalid, aku salah apa kok dipecat? Padahal tidak punya kesalahan. Ternyata Khalifah Umar ini punya alasan tersendiri. Khalid, saya pecat bukan karena saya benci kepada kamu, tapi saya takut hatimu berubah. Karena ketika perang tidak pernah kalah. Nomor 2, takut dikultuskan oleh orang lain, oleh teman-temannya. Bahwasanya ketika Khalid perang, Islam pasti menang, walaupun jumlahnya beda. Jumlah Islam lebih sedikit. Tapi ketika diikuti oleh Khalid, para Islam pasti menang. Jadi takut Khalid ini dituhankan. Ini tujuannya Umar. Ternyata Khalid itu punya rahasia. Kenapa Khalid kamu kok ketika perang kok tidak pernah kalah? Pingin mati syahid, ternyata kamu tambah banyak makan lehernya orang. Agak oleh bulu tiang ya. Ternyata Khalid ini menjawab, insya Allah saya mendapat barokahnya rambutnya Rasulullah. Jadi sahabat Khalid ini ketika di suatu saat
pernah minta ke Rasulullah. Rasulullah, saya ingin punya kenang-kenangan dari panjenengan untuk melekat di tubuh saya. Kamu minta apa, Khalid? Saya minta rambutnya panjenengan sedikit mau, kedik mawon. Akhirnya oleh Rasulullah diambilkan rambutnya, dan oleh Khalid ini disimpan di kopiah, di koplok perangnya. Jadi ketika perang menang terus nih. Baru kaya rambutnya Kanjeng Nabi. Panjenengan seberapa rambutnya Kanjeng Nabi ta? Dek mriki wonten kan? Dek museum niku. Makanya namanya museumnya Museum Rasulullah karena di sana itu ada tiga benda yang melekat pada Rasulullah. Satu rambut. Konon rambut ini tambah hari tambah panjang. Padahal Rasulullah wafat benar nggih. Ini membuktikan kalau Rasulullah ini bukan manusia biasa. Saat ini jenengan mundut rambut itu yang pecah, nengaken ngeten. Putih tadi nggih. Kalau orangnya meninggal kan rambutnya pancet nggih. Ini Rasulullah sudah wafat, tapi rambutnya tambah panjang terus. Niku rambut. Yang kedua janggut. Ada janggutnya Rasulullah juga. Yang ketiga darah bekas bekamnya Rasulullah ini diabadikan oleh para sahabat dan sampai sekarang masih ada. Darah itu ketika tidak ada benda yang melekat kan bisa beku ya. Itu diceketaken teng pasir. Satunya diceketaken teng kapas. Jenengan saged mirsani mangke. Kersane tambah penasaran. Ada 3 benda yang ada di Probolinggo di Museum Rasulullah. Kalau asalnya nggih penasaran ningali ceritanya kok Museum Rasulullah nggih. Dijak sinten niku Pak Ansori sing nyalon wali kota kalau nggih. Sing wurung dijak mriko. Waduh kula ndredeg nggih ningali ke ruangan khusus yang di sana tersimpan barang-barangnya Rasulullah. Profesor saking Malaysia. Memang yang punya itu dipinjamkan ke pemerintah kota Probolinggo. Habib Mahdi itu namanya Habib Mahdi. Kan Hadi apa Mahdi? Oh Hadi, sanes Mahdi. Tiang Arab. Sing dados wali kota tiang Arab. Nggih, celak ale dalam jenengan nyata titik sipur lho. Sipur belok kiri. Jurusan teng alun-alun, sakderenge alun-alun. Kula tawasul tok mriku. Soale napa mboten nututi Kanjeng Nabi nggih. Tapi nututi titisane Kanjeng Nabi. Napa niku? Tempat tirakat napa istilahku? Tempat tirakat Bung Karno kan wonten nggih. Banyuwangi napa istilahane niku? Petilasan. Niki istilah petilasan niki. Dados barokah itu bisa dicari satu di makamnya beliau. Mergane ada istilah ziarah wali nggih. Karena disitulah jasadnya wali itu dikebumikan. Terus kita ini ziarah ke makamnya para wali itu tujuannya nyenggek barokah yang dulu pernah melekat kepada beliau ketika masih hidupnya. Ketika meninggal masih ada. Kita kan tidak nututnya ya. Terus barokah itu juga melekat pada tempat yang pernah didiami oleh seseorang yang punya barokah. Contohnya para wali, para nabi, atau barang-barang yang pernah bersama beliau. Lebih-lebih anggota badan yang pernah melekat kepada Kanjeng Nabi. Saya wonten rambutnya mboten putih. Tambah sepuh kan putih wae nggih. Niki mboten. Agak panjang terus agak bergelombang. Seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu nanti membuat persaksian bahwasanya rambutnya Kanjeng Nabi itu warnanya hitam dan bergelombang. Pasti niku bergelombang. Nek napa ndek Probolinggo kulit ngali. Oh berarti sesuai itu. Di sana juga ada bekas penutupnya Ka'bah nih. Kiswa sutra asli.
Terus wonten napa karpet di raudha tempatnya Rasulullah beribadah. Ma baina ma baini wa mimbari raudha min riyadil jannah. Ngoten nah dawuhe Nabi. Di antara rumahku, mimbar dan rumahku. Terus mimbar kan Nabi di Medina ya. Di Masjid Nabawi niku nggih. Kali dalam kanjeng Nabi niku celak. Sakniki dalam kanjeng Nabi didamel makam kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi niku dimakamkan di kamarnya sendiri. Mari ngoten di sampingnya itu sahabat tercinta Abu Bakar. Di sampingnya lagi sahabat tercinta Umar. Empun mek digodhok. Jadi dalam satu makam itu ada isi 3 orang. Isi 3 orang. Jadi dulu sebelum jadi makam kan rumahnya kanjeng Nabi nggih. Rumah kanjeng Nabi kali mimbar kanjeng Nabi di Masjid Nabawi niku celak. Terus kanjeng Nabi di antara rumahku dan mimbar ini adalah taman surga. Jenengan lek mboten sempat teng Medina, teng Probolinggo cukup ningali karpet yang ada di Raudha. Ditaruh di sini mungkin. Terus yang kata tawasul teng mriku. Keranten apa? Keranten panjenengan ini berhadapan dengan barokah kanjeng Nabi. Ada napa niku? Ada petilas kanjeng Nabi, termasuk ada anggota tubuhnya kanjeng Nabi yang masih ada dan sampai sekarang darah itu masih segar. Diteliti oleh peneliti darah itu masih segar. Padahal darah kalau sudah umurnya ribuan ini sudah hilang. Ini pembuatan seger ya nih. Okay. Ini menunjukkan kalau kanjeng Nabi itu bukan manusia biasa. Kan sekarang ilmuwan bisa meneliti ya. Ini umurnya berapa? Kalau kita lihat kalender Hijriah berarti umurnya 1400 tahun lebih berarti. Termasuk sandal kanjeng Nabi juga ada. Konon sandalnya Nabi itu ketika kanjeng Nabi wafat itu berjumlah 12. Di antara 12 itu salah satunya ada di sini. Yang dimana sandal itu dijahit langsung oleh Rasulullah dan terbuat dari kulitnya kambing atau sapi loh. Keterangannya ngoten. Termasuk ada surban kanjeng Nabi. Surban umurnya ribuan tahun ajur wae nggih. Iki mboten pancet kan. Tapi agak kusam warnanya. Pun lek gak ada rezeki kapan-kapan dolan nang mriku. Nah? Oh nggih, ngelancar di mana Banyu Biru. Tapi antri teng mriku nggih. Dados teng mriku niku wonten tikete 50.000. Kecuali yang berKTP Probolinggo potong 50%. Berarti selangkung 1000. Jenengan lek pengen murah pindah penduduk mriku riyen. Nggih. Dados di jadwal nanti jam 1 Bu ya, maksimal 40 orang. Terus keliling niku enten sembarengi gate istilahnya. Ada gate-nya. Terus waktunya keliling 1 jam. Foto sakit ya, tapi nanti setelah keliling semuanya bisa berfoto. Selfie dan melaporan. Mumpung dereng pindah terus pindah-pindah wonten nggih. Terus ngoten napa pindah teng Jakarta ngoten nanti. Jakarta kan dibangun juga museum napa Madinah istilahnya. Mulai pindah nama Pasuruan mulai cong. Jare Pasuruan kota Madinah. Jare Gusipul nggih. Panji mboten ningali ndek napa ningali ndek cak bakal dibangunnya alun-alun itu ada payung yang kayak di Masjid Madinah. Itu buka dhewe ngono. Tapi dereng bangun kan. Oke, kula ningali video ning ngoten. Nggih wonten payung sing buka dhewe lho. Niki materine napa, Bu? Kok mlayu nang Probolinggo niki? Oh nggih. Fadilah majelisan yang ketiga. Wawan napa selingan niku nggih. Anggap sponsor mawon. Fadilah majelis taklim yang ketiga yaitu
masih lebih baik daripada kita mensolati sholat jenazah atau mengebumikan orang meninggal 1000 orang. Golek sewu mati niku sorong ya. Satu orang meninggal ganjarannya sama dengan satu kirot. Satu kirot itu sama dengan satu gunung Uhud. Satu kudin tak wonten ganjaran jenengan menawi purun napa niku mengebumikan orang yang meninggal. Niki ping 1000 nih berarti asal 1000 kirot. Sik kalah kali jenengan itu niki. Sik kalah kali kumpul panjenengan wonten ing majelis taklim kados ngeten iki. Asalkan niat kita ini jelas, niat mencari ilmu. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Syarat diterimanya ibadah ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Mergane lek salat usolli fardhu dzuri arba'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Belakang pasti ada kata-kata lillahi ta'ala. Nawaitu shauma wa ana ta'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sedaya. Napa kok enten lillahi ta'ala? Karena syarat utama diterimanya ibadah harus karena Allah Ta'ala. Bukan karena mertua, bukan karena pacar. Ndek pacar ta mriki? Bukan karena orang lain, tapi murni karena Allah Ta'ala. Sehingga fadilah-fadilah semacam tadi itu bisa kita raih. Pun di antara 3 fadilah barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebelum ke materi yang lain. Nggih. Lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nggih. Sholat 1000 rakaat itu perbandingannya kali sholat fardu 1 rakaat. Dadi jenengan sholat fardu niku ganjarane ageng. Iki di bulan Ramadan Pak. Mboten. Semuanya. Kalau di bulan Ramadan jenengan tinggal ngambil kalkulator ditambahkan jambel. 1 kali amal kebaikan diganjar 10 kali. Maos Quran 1 huruf diganjar 10 huruf. Dan dilipat gandakan lagi sampai ke 700. Jadi Ramadan ini diskon besar-besaran. Mergane lek mantu Ramadan tapi dosa-dosa kita ini belum terampuni. Ini menjadi tanda tanya kita. Kenapa? Karena di Ramadan itulah tempat kita ini menebus dosa. Di mana Ramadan hanya ada di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak diberikan di umat di selainnya Nabi Muhammad. Apalagi di Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar yang waktunya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Pokoknya di antara 29 hari itu atau 30 hari kalau umurnya 30 hari Ramadannya nggih. Jenengan lek ngelampai tarawih ndak tau pereblas 30 dina. Pasti jenengan ngalami Lailatul Qadar. Walaupun jenengan mboten ngrasa. Padahal sangat dirasakan niku. Napa? Getaran hati. Tapi getaran hati ketika kita beribadah. Mboten kali tilem. Lek kali tilem ndak iso bergetar atine ya. Kalau wiritan bermunajat, suasana keadaan hening. Ciri-cirinya Lailatul Qadar itu. Tidak ada hujan. Tidak ada rame-rame. Tidak ada suara burung. Kan biasa ada suara burung ya, apa mana umumnya pinggir ini sore barongan. Tambah rawan iki. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada burung pun tidak mau bersuara. Itu ciri-cirinya Lailatul Qadar. Dan yang paling banyak Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Walaupun tidak menutup kemungkinan malam pertama Ramadan juga ada. Jadi memang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Kalau ditampakkan tidak rahasia, untuk tahun ini Lailatul Qadar malam ke-17. Maka jenengan paling ibadah malam 17 lagi. Sak durunge ale sak mantune 17 ndak ora ibadah wis aku kakan ganjaran barang kalir. Itulah hikmah kenapa Lailatul Qadar kok dirahasiakan.
biar kita ini bisa beribadah penuh selama bulan Ramadan. Nek jenengan enten bolonge sunggal, takut bolong itu Lailatul Qadar turun. Kenapa kok kita mencari Lailatul Qadar? Terus di Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan panjenengan total dek kalkulator. Dibagi 12. Pinten Mbak Tutus? Pinten? 1000 bulan. Bulan dibagi 2 kan per tahun kan 12 ya? 83,3. Nah, 83 tahun, Bu. Jenengan lek tepak ngelampai ibadah, tepak turunnya Lailatul Qadar. Berarti jenengan sama dengan beribadah 83 tahun lebih. Kayak 84 Pak Tutus, cek ndak Ibu. 84 tahun. Umur panjenengan pinten? Enten saya umur 84. Lah ini fadilahnya menjadi umat yang Nabi Muhammad bisa nyalep umat-umat terdahulu yang umurnya panjang. Itu dalam 1 tahunnya 83 tahun. Kalau jenengan bisa nemui Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti berapa? 83 kali 10 pinten? 840 tahun. Sama dengan punya umur segitu dibuat ibadah terus. Mboten tilem ibadah niki. Lek 20 tahun pinten? Kala Nabi Nuh menan niki. Mergane sedaya nabi niku iri pingin dados umatnya Nabi Muhammad. Termasuk umat-umat Nabi terdahulu iri pingin dados umatnya Nabi Muhammad. Karena banyak fadilah yang ada yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Oh, insya Allah apal sedaya nggih. Enten dongane niku. Doa agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam arti kita ini bisa beribadah kalau bisa semalam penuh. Tepak niku tepak Lailatul Qadar. Enten dongane. Biasa dongane di waos ketika mau berbuka. Napa mantun kira ati biasa? Mau takjil? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Niku jenengan waos sing kathah. Nek saged mantun salat di waos. Hafal saya nggih? Nggih, soalnya waos terusan. Niku fadilahnya bisa menjumpai Lailatul Qadar. Dalam arti ketika kita beribadah, di waktu itulah Lailatul Qadar turun. Ada pertanyaan berapa jam Lailatul Qadar itu? Betul? Sejak jam berapa turunnya? Sesuai 1 hari, 1 malam dok. Dalam 1 bulan 1 malam. Sesuai namanya Lailatul Qadar, berarti kalau Laila artinya malam. Orang yang bernama Laila berarti lahirnya pasti malam. Jenenge Laila tapi lahirnya beduk, berarti Laila Majnun. Laila Majnun kan gila ya. Laila gila berarti, tidak sesuai nama itu. Dados Lailatul Qadar itu turun ketika malam, dimulainya malam. Dimulainya malam itu terhitung ketika terbenamnya matahari. Kapan nih kok? Maghrib pas buka jenengan. Mergane dungane kan pada buka nggih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya panjenengan ya Allah afuwun karim, zat yang maha pengampun, zat yang maha mulia, karimu mulia. Tuhibbul afwa, panjenengan itu suka seneng teng pengampunan. Oleh karena itu, fa'fu anna ya karim, ampunilah kami. Anna itu kita, ampunilah karena dibaca bersama-sama. Fa'fu anna ya karim. Aslinya fa'fu anni, lek wajah dirian nggih. Tapi jangan mau sendirian dibaca fa'fu anna mboten napa-napa. Berarti itu menunjukkan li takzim. Napa niku domir nanya li takzim.
Niku diwaos terusan untuk menyambut waktu maghrib, karena ketika maghrib itu berkumandang, itulah dimulainya malam hari. Dengan harapan ketika malam hari itu dibuka atau dimulai, pas turunnya Lailatul Qadar. Maka jenengan ketika beribadah di pas tepat turunnya Lailatul Qadar, ibadahnya dihitung 83 tahun. Tapi tepak ngerasani ditunda mari maghrib, tepak mudune Lailatul Qadar, berarti pada ngerasani 83 tahun. Dadi nundae niku matur yatin mawon nggih. Lek kate tukaran, ojo mari-mari aku poso saiki. Matur yatin, insyaallah sedang lali. Kate tukaran ngenteni bengi. Wis ditepak Lailatul Qadar kula. Karena berlipat gandanya di bulan Ramadan itu tidak hanya pahala tapi juga dosa. Kita melakukan dosa di bulan Ramadan berlipat ganda kan. Waliane melakukan amal kebaikan. Monggo Lailatul Qadar tanggal jam pinten iki? Kula selak vaksin nih. Vaksin kedua. Nah, lebih waduh. Lebih benar nggih. Monggo sing mari tanglet. Oh, dereng sian 851 niki. Vaksin kedua. Tenggading mriko pesen gading. Kula jak wedi nang dom niku. Kersanipun darurat. Seputar Lailatul Qadar monggo ditangletaken. Kanjeng Nabi niku lek 10 malam terakhir bulan Ramadan berarti malam 21 nggih. 10 malam terakhir berarti malam 21 nggih. Malam ganjil pisan niku. Niku wonten di masjid pun mboten wasul. Keluarga dijak saya. Sakniki ditiru oleh tiang-tiang kampung, ayo ngelakoni sholat tasbih jam 12. Wonten mriki. Malaman ganjil tok. Harapane pola tepak Lailatul Qadar tuh turun. Nggih. Jam 12 nglampahi tasbih teng masjid musala. Oh, paling ndek ngriyane iki ambek paling nggih. Alhamdulillah. Saged selama Ramadan salat tasbih mboten putus. Mumpung tepak tepak siam. Tasih eling ta dungane salat tasbih. Mas napa niku? Rukuke ping pinten? Subhanallah. Salat tasbih niku menawi dilampahi dalu niku kan salat tasbih jumlahnya 4 rakaat ya. Menawi dilampahi dalu niku salame ping kalih. Berarti 2 rakaat salam, salat malih 2 rakaat. Niku lek dalu. Niki afdole maksudnya nggih. Nek dilampahi langsung 4 rakaat 1 kali salam, mboten napa-napa. Tapi yang afdol 2 kali salam kalau malam hari. Terus salat tasbih juga boleh bisa dilaksanakan siang hari. Yang afdol salamnya 1 kali. Dadi kados salat asar langsung 4. Nggih. Lek dilampahi siang hari. Terus salat tasbih ini lami. Napa? Keranten ketika berdiri maos tasbih ping kalau berdiri 15, di luar berdiri 10. Rukuk 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hafal saya? Kok keliru subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi gitu. Kata saya mirip ya. Niku diwaos ping 11. Iktidal subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Terus ngoten. Saking pentingnya salat tasbih, terus hadis kanjeng Nabi, lek iso salat tasbih dilampahi bendina. Lek mboten kuat mingguan. Kok kreditan lho, mingguan. Seminggu pisan berarti malam Jumat ya. Lek mboten kiat bulanan. Sebulan pingsan. Lek mboten kiat setahun pingsan. Terus hadis iki urutane.
Sik mboten kiat kula lek mboten kiat seumur hidup satu kali. Ampun niku tok. Tapi yo kana menen nggih. Timbang mboten blas ngoten terus. Lek timbang timbangane rusak nggih. Ditimbangi terusan nggih. Mumpung bulan Ramadan salat tasbih kali dilampahi. Yang menjadi catatan ketika kita mau salat tarawih kan syarat salat tarawih niku harus setelah melakukan salat isya. Di waktunya salat isya. Ndak oleh salat tarawih mantem maghrib ya. Dadi salat tarawih niku waktunya ada di waktu isya, tapi syaratnya kedah ngelampahi salat isya riyen. Aku isya engko awe tarawih dhisik, mboten asal. Kudu salat isya riyen. Sama dengan salat witir. Witir nggih ngoten. Lek salat tahajud mboten. Salat tahajud mantem maghrib mboten napa-napa, tapi syaratnya kedah tilem. Nah, enak wiritan kedelip jenengan. Wiritan maghrib kedelip. Oh, enak wis. Langsung salat tahajud. Tapi kualitasnya keadaan sepertiga malam. Tapi namine sami kali napa? Sarung BHS nih lho. Wonten sing sarung BHS niku rega 500. Wonten sing 1 juta. Wonten sing 2 juta. Wonten sing 10 juta. BHS niku. Mbok yo apa lek gawe? Sejet ta. Apa tambah ganteng lek gawe 10 juta? Sami mawon nggih. Monggo tanglet. Mumpung belum apa? Tahlil. Fajar. Salat sunat fajar maksudnya nggih. Ada salat fajar, ada salat sunat fajar. Itu cuma nama lain mawon. Dados salat subuh nama lainnya salat fajar. Kenapa? Karena subuh itu dimulai ketika fajar shadiq keluar. Artinya subuh itu isu artinya. Tapi kalau fajar sebelum injing. Jadi menandai waktu subuh ada fajar shadiq. Sadurunge fajar shadiq, fajar kadzib. Napa bedane? Jenengan lek tepak mboten mendung nggih. Niku saderenge subuh niku medal teng Jawi griya, ditingali teng langit. Niku pancen fajar kadzib iku artinya kan goro nggih. Fajar kadzib iku goro artine. Ningali padang sret marun ical padange, peteng malih. Iku berarti goro. Mari ngoten selang beberapa menit keluar lagi barak dan rontok terus barake. Jenenge fajar shadiq, fajar ndak goro. Biasa jenengan derek ngendi? Napa derek serangan fajar? Kok serangan fajar tepak fajar kadzib kok. Ndak cair tibake. Nama lainnya salat subuh, salat fajar. Berarti kalau salat sunat qobliyah subuh sama dengan salat sunat fajar. Ndak ada salat sunat qobliyah subuh, salat fajar mboten asal. Karena itu ada cuma satu. Yang ada nanti setelah keluarnya matahari sebelum pelaksanaan salat duha ada namanya salat sunat suruk. Suruk niku keluarnya matahari. Tapi pun pas keluar jangan enteni 5 menit ta. Terus ketika tolok niku keluarnya matahari jangan enteni perkiraan 5 menit jangan salat sunat suruk. Suruk niku keluarnya matahari. Salat sunat suruk. 5:30 tak nggih. Medale srengenge jam pinten nak panggil, Bu? Nggih niku njenengan salat sunat. Terus ditambahi seperempat jam ke salat sunat duha. Dadi jenengan pas medale srengenge salat duha mboten sah. Karena belum masuk waktunya. Lek bisa salat sunat suruk riyen 2 rakaat atau 4 rakaat terserah. Wadah macamnya salat sunat niku. Di awal waktu. Nggih. Afdalul a'mal as-shalatu fi awwali waktiha. Sebaik-baik pekerjaan adalah melakukan salat di awal waktu. Salat apa saja termasuk salat sunat di awal waktunya. Salat duha jam berapa? Salat duha di awal waktu
jam 6. Jam 6, perkiraan jam 6. Atau jam 6 kurang 5 menit niku sudah masuk duha. Sampai sebelum zuhur. Tapi mboten asal salat duha niku nyicil nggih. Maksudnya ngeten. Salat duha itu yang afdal dilaksanakan 8 rakaat. Jenengan kate salat duha ka 2 rakaat sik, maru tinggal blonjo nang pasar. Teko maneh tambah maneh rakaat. Maru tinggal atus. Nambah maneh rakaat, mboten asal nonton. Jadi satu kaligus 8 rakaat itu dikerjakan dalam satu kali. Satu waktu maksudnya. Kontan istilahnya, mboten kredit apa? Mboten nyicil. Niku anu napa kalau salat duha. Kalau salat sunat mutlak bebas. Salat sunat mutlak. Salat sunatal mutlaki. Sakniki mboten menapa, salat sunat mutlak. Salat hajat, salat taubat, sak mangkin mboten apa-apa. Sing mboten asal sak mangkin salat tahajud. Salat tahajud itu waktunya di malam hari. Atau malam hari salat duha, mboten asal. Kaijol mangke nggih. Kapan-kapan kita menjelaskan macam-macamnya salat sunat. Untuk pertemuan selanjutnya kita juga menyinggung tentang zakat ya. Karena menjelang napa? Menjelang hari raya kita berkewajiban mengeluarkan zakat. Enten malih pertanyaan? Nek mboten enten arwahe menunggu. Pundi sing betul arwah? Mboten ndugi Mbak Sulis. Oh, salam bagi Mbak Sulis. Niku catatan apa, Mbak? Catatane anu, ahli kubur. Niki lho, catatan apa? Oh, tak pikir arwah. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, saya nggih.